Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai konflik sengketa di Laut Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nurul Hijrah Bahar dengan NIM D0812111048, Akila Maghfirat dengan NIM D0812111038, Salsa Fitra dengan NIM D0812111040, Muhammad Akbar dengan NIM D0812111062, Hutabri Setio Putra Soeharto dengan NIM D0812111028, Muhammad Fajrin dengan NIM D0812111026, dan Andi Muhammad Rahmat Hidayat dengan NIM D0812111002. Baik, kepada pemateri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM D0812111062 akan membacakan materi yang akan saya bawakan. Ketentuan UNCLOS 1982 sebagai dasar penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum UNCLOS seperti sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang sudah ada. Menurut UNCLOS 1982, setiap negara yang bersengketa yang berhubungan dengan permasalahan laut untuk segera menyelesaikan sengketa. 4. Terjalinnya hubungan internasional antara negara seringkali menimbulkan sengketa di antara kedua pihak, seperti halnya kepentingan dari masing-masing negara, baik di bidang hukum, ekonomi, maupun bidang politik. Sengketa dapat terjadi dari berbagai potensi sengketa, seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, yang mempunyai hak untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Berbicara mengenai perbatasan wilayah negara, tidak akan lepas dari wilayah negara lainnya, berupa wilayah daratan ataupun batas wilayah laut. Batas wilayah daratan dapat ditandai dengan beberapa tanda tertentu seperti pagar yang lainnya. Selanjutnya, mengenai perbatasan wilayah laut sangat sulit sekali, sehingga masih rawan dan sering terjadi sengketa. Berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut yang dihadiri oleh 160 negara, mengatakan bahwa laut dibedakan menjadi beberapa bagian. Pertama, laut teritorial, kedua Z, ketiga laut lepas, keempat landas kontinen, kelima zona tambahan, keenam selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hijrah Bahar dengan NIM D0812111048. Saya akan membawakan materi mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Berdasarkan UNCLOS 1982, mekanisme penyelesaian sengketa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengatur tentang penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan damai antara kedua pihak. Yang kedua, mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat. Ketiga, mengatur tentang beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hutabri Setio Putra Soeharto dengan NIM D0812111028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu konflik sengketa di Laut Indonesia. Perbatasan maritim antara Indonesia dan Vietnam. Jika dari sudut pandang hubungan internasional merupakan mandat atau kewajiban dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan menegaskan mengenai batas maritim Indonesia, serta menjamin keamanan, kedaulatan,
penegakan hukum, dan perlindungan atas wilayah Indonesia oleh pejabat yang terkait. Melalui statement of 12 November 1982 by the government of the Social Republic of Vietnam on the Territorial Sea Baseline of Vietnam, Vietnam menetapkan garis pangkal resmi berupa garis pangkal lurus yang kemudian didepositkan ke PBB. Bersumber pada pasal 7 1982, Vietnam mengklaim garis pangkal lurus tersebut ditunjukkan pada garis merah peta di atas. Merujuk pada pasal 7 1982 menjelaskan bahwa jika bentuk fisik pantai benar-benar menjorok atau memotong ke dalam atau bergerigi, jika terdapat pulau tepi di sepanjang pantai yang terbesar di sekitar garis pantai, terdapat 13 garis pangkal lurus, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pada pasal 7. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Makfirah dengan NIM D 0812111038. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok saya dengan judul materi yaitu Konflik Sengketa di Laut Indonesia. Berbeda dengan Vietnam, Indonesia tidak mendepositkan batas berluar maritimnya. Pada tanggal 25 Maret 2009, Indonesia mendepositkan daftar titik koordinat geografis garis pangkal kepulauan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 kepada Sekretaris Jenderal PBB sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 ayat 9 UNCLOS tahun 1982. Perbatasan Indonesia-Vietnam adalah perbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan di sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Kedua negara ini telah menandatangani kesepakatan yang menetapkan perbatasan landas benua pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi, Vietnam. Pada gambar di bawah, yaitu gambar 3.2, merupakan hasil dari perundingan yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dan Vietnam pada tanggal 28 sampai 29 November 2016 yang dilaksanakan di Hanoi, Vietnam. Dalam rangka menyelesaikan sengketa atas permasalahan batas maritim zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam, telah dilaksanakan perundingan teknis sebanyak 9 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM D0812111026. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Penetapan batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2003 Indonesia dan kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007. Indonesia dan Vietnam memiliki kesepakatan mengenai koordinat batas landas kontinen yang tertuang dalam perjanjian persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam. Perjanjian tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan 6 titik koordinat dengan panjang garis batas landas kontinen sekitar 251,3 mil. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 4 mengenai konflik sengketa di Laut Indonesia. Kepada semua pemateri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.